Bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan ketaatannya, yang mana Allah masih menantikan kita sekalian untuk berkumpul di majelis Lailatul Jum'ah yang mubarak ini insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena ini malam pembukaan taklim di tempat ini, sebetulnya ini tugasnya Nopal di sini, bukan tugas saya. Saya diundang sebagai tamu ini. Kenapa saya awali tadi dengan baca suratul Kahfi, suratul Yasin, suratul Mulk? Saya cuma mengamalkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca suratul Mulk, barang siapa yang membaca suratul Kahfi di malam Jumat, maka dia akan mendapatkan sinar cahaya mulai dari Jumat ini sampai pada hari Jumat yang akan datang. Mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Nah, bagi orang-orang yang mendawamkan membaca suratul Kahfi di tiap-tiap malam Jumat mulai dari ba'dal maghrib, waktunya kapan? Mulai dari ba'dal maghrib sampai hari Jumat waktu asar. Nah, itu bacanya nanti itu. Sebelum maghrib. Sebab awal waktu menurut Islam itu Pak, awal waktu itu adalah maghrib. Makanya kita kalau baca doa akhir tahun, awal tahun itu, akhir tahun dibaca ba'dal asar, akhir asar, ya kira-kira jam 5 gitu. Lalu baca doa awal tahun itu ba'dal maghrib. Karena ngumpulin orang di musola susah kalau jam 5 pada bubar, akhirnya dibacanya ba'dal maghrib sekalian. Mestinya kalau menurut aturannya dibacanya ba'dal asar itu akhir tahun, awal tahun itu awal tahun dibaca ba'dal maghrib. Nah, itu yang pertama. Jadi barang siapa yang mendawamkan membaca suratul Kahfi di malam Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala dari mulai Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Selalu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah membaca surat Yasin, nah, itu banyak sekali. Di antaranya seperti membaca 10 kali khatam Al-Qur'an. Karena Yasin adalah hatinya Al-Qur'an. Barang siapa membaca, kata Rasulullah, barang siapa membaca suratul Yasin fil lailah. Rasulullah tidak mengucapkan Lailatul Jum'ah, tidak. Man qara'al Yasin fil lailah, ya, tidak mengucapkan Lailatul Jum'ah. Barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, maka tidak dibangkitkan, tidak dibangunkan di pagi hari kecuali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keuntungan kita kalau membaca suratul Yasin. Yang ketiga yang kita baca bersama-sama tadi suratul Mulk atau Tabarakalladzi biyadihil mulku adalah salah satu fadilahnya itu mengamankan kita dari siksa kubur. Dibacanya memang ba'dal isya. Setiap selesai sholat isya kita dawamkan membaca suratul Mulk untuk mengamankan kita dari siksa kubur. Nah, ini dianjurkan untuk dihafalkan. Yang hafal suratul Mulk itu aman dari siksa kubur.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di akhir suratul Kahfi tadi itu ada 9 ayat yang terakhir yang kita baca tadi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa lam yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa membaca ayat ini, mendawakannya ketika akan tidur, maka besok di yaumul kiamah orang ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya penuh dengan cahaya. Tapi diamalin, Mbak, dibaca. Makanya nggak heran ada satu ungkapan bahwa ibadahnya orang tidurnya orang alim sama ibadahnya orang awam itu afdol tidurnya orang alim. Tapi ada satu kisah yang mengisahkan ada orang alim tidur di satu masjid di belakang, di sop belakang. Kemudian ada orang awam masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat fardu. Ada setan masuk ke dalam masjid tersebut. Setan tersebut hendak menggoda orang yang sholat, tapi dia mundur karena melihat ada orang alim yang tidur. Ditanya oleh orang yang bisa melihat setan tersebut, kenapa kamu tidak mau masuk, mau menggoda orang sholat ini, kamu mundur balik? Ya, aku memang akan menggoda orang yang sholat itu, tapi aku mundur karena melihat orang yang tidur. Karena yang tidur orang alim. Bagaimana tidak? Karena tidurnya mereka itu diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai diniatkan Bismikallahumma ahya wa bismika amut, baca doa, kemudian baca ayatul kursi, kemudian baca jangan kamu tidur sebelum kamu menghafalkan Al-Quran. Jangan kamu tidur sebelum kamu menghatamkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW. Apa? Membaca apa? 3 kali suratul Ikhlas. Jadi setelah baca ayatul kursi, baca 3 kali suratul Ikhlas, kemudian mu'awwadatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus akhir suratul Kahfi, terus baca suratul Tabarak. Baca itu. Jadi sampai beliau tertidur. Jadi tidurnya ini diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak mengherankan kalau ulama-ulama besar dahulu itu semua mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena berkat usaha dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Mujahadahnya besar. Bukan apa istilahnya orang di sini, ujuk-ujuk apa? Tahu-tahu jadi orang besar, tahu-tahu jadi orang alim. Tidak begitu. Prosesnya ini panjang. Prosesnya panjang. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, Imam Abu Hanifah ini imam madhab, pernah mengatakan, saya merasakan lezatnya qiyamul lail setelah melaksanakannya selama 20 tahun.
saya merasakan lezatnya qiyamul lail setelah melaksanakannya selama 20 tahun. Artinya apa? Kalau kita ingin merasakan halawatil iman, manisnya iman, itu perlu proses, gak langsung dan diuji, Pak. Orang katanya ngaku beriman, bertakwa sama Allah SWT. Apakah dibiarkan begitu aja? Tidak, diuji. Kok kita yang di dalam kehidupan ini diuji? Nih, tanya anaknya bapak ini, kalau mau naik kelas ada ujiannya enggak? Naik kelas saja Pak SD ada ujiannya. Bagaimana dengan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Harus bersusah payah, memang beribadah terus. Sebab pahalanya apa? Pahalanya surga. Surga itu mahal, Pak. Kalau enteng pahalanya, pengorbanannya enteng, kepingin pahala dapat, ada pahalanya payung. Dapatnya apa? Payung itu yang beli biasanya apa? Permen itu. Yang ada nomornya, hadiah apa? Boneka, hadiah payung. Karena pahalanya surga, jadi pengorbanannya luar biasa. Karena apa? Tiketnya surga itu mahal harganya. Sebab yang dikoreksi besok itu ruh wal jasad. Jasmani kita dikoreksi, ruhania kita ini dikoreksi. Lu kok bisa tahu dari mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Waktu ayat ini turun, itu sahabat Nabi bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasulullah, kenapa kamu mengucap seperti itu? Ya Rasulullah, kalau inna sam'a wal basara, sesungguhnya mata, sesungguhnya telinga pendengaran, wal basara penglihatan, itu dimintain pertanggungjawaban. Mungkin bisa kita hindari, nggak dengerin orang ngomongin orang, kita pergi, bisa dihindari. Wal basara, penglihatan kita melihat apa-apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa pergi. Tapi yang susah wal fu'ad, hati, jiwa kita ini yang susah dikendalikan. Makanya itu disuruh banyak-banyak beristighfar. Sebab gak usah jauh-jauh. Kita kalau jalan ke kuburan, nanti ada orang jalan yang aneh dikit aja, meskipun gak ngucap, sedikitnya akan diapain? Dibatin. Orang ini kok bisa begini ya? Begini ya? Pasti ada begitunya. Nah, itu yang begitu itu dipertanggungjawabkan. Nggak ngomong loh, fuad di dalam hati. Ulu ulaika kan mas'ulah, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya Rasulullah, makanya sahabat bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana cara ngatasin yang ini? Kata Rasulullah, banyak-banyak beristighfar. Terus dijauhkan yang begitu itu. Sebab penyakit hati itu susah. Makanya benar Rasulullah SAW ketika seusai perang Badar, yang mana perang Badar adalah perang terdahsyat di zamannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedahsyatan perang Badar, yang mana 313 umat Islam melawan 1000 orang kafir Quraisy. Kalau secara logika Pak, 1:3, orang 1 dikeroyok orang 3. Kira-kira yang menang orang mana? Sama-sama bawa senjata, sama-sama bawa pedang. 1:3, 313 lawan
1000 seperti itu. Menurut logika yang 1000 yang menang. Tapi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki umat Islam menang. Bukan karena malaikat ikut berperang. Memang malaikat waktu itu ikut berperang. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang. Tapi bukan karena itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki umat Islam untuk menang. Itu yang dahsyat seperti itu dikatakan sama Rasulullah jihadil asghar, jihad yang kecil. Kita habis dari jihad yang kecil menuju jihadil akbar, jihad yang besar. Apa itu ya Rasulullah jihadil akbar yang mengalahkan perang Badar? Jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Karena apa? Musuhnya gak kelihatan. Musuhnya ada di dadanya sendiri. Musuhnya ada di pikirannya sendiri. Lalu Rasulullah SAW yang luar biasa saja seperti itu mengatakan seperti itu, bagaimana dengan kita? Makanya kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan, beliau mengatakan, saya setiap hari tidak kurang dari 100 kali beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari tidak kurang dari 100 kali baginda Nabi Muhammad SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal pengorbanan beliau untuk agama luar biasa. Luar biasa. Bayangkan satu contoh aja di perang Badar. Dari Madinah ke desa Badar 150 km. Tanggal 15 Ramadan, waktu zuhur, umur beliau 55 tahun, mengendarai kuda, membawa pedang, bukan untuk buka bersama, mau perang, setor nyawa ini. Kira-kira orang zaman sekarang umur 55 tahun mengendarai kuda dari sini ke 150 km bang, sini Bantu. Tanggal 15 Ramadan habis sholat duhur di Nurul Yakin berangkat naik kuda ke Bandung bawa pedang buat perang loh, bukan buat bersama. Kira-kira gimana? Buka jalan. Bukan di jalan. Sebab orang mengendarai kuda itu Pak, kalau menurut ilmu kesehatan, kalori yang dikeluarkan itu besar karena gerak terus. Berat mengendalikan kuda itu. Nah itu beliau lakukan di usia 55 tahun di tanggal 15 Ramadan dengan menempuh jarak 150 km dari Madinah ke desa Badar untuk berperang. Untuk apa? Untuk syiar agama Islam. Sebab kalau 313 ini matilah, selesai agama Islam waktu itu. Karena ya itu cikal bakalnya umat Islam itu di situ. Makanya beliau sempat kesel di awal-awal risalah Islam. Karena apa? Karena ada 70 orang tahfidz Al-Quran dibantai oleh orang-orang Yahudi di daerah mana itu? Yang Madinah ke sana itu. Dan di daerah Taif ke sana itu ada kampung orang-orang Yahudi. Jadi pura-pura
ya Muhammad, saya mau mempelajari Al-Quran, kirim pendakwamu, dikirim 70, tapi ternyata 70 orang tersebut dibunuh di tengah jalan oleh orang-orang Yahudi. Rasulullah tahu dari mana? Diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, 70 orang tadi yang kamu kirim telah syahid. Nah, beliau marah. Marahnya itu diungkapkan dengan apa? Dengan apa oleh beliau? Dengan kunut. Nah, itu awal ceritanya orang membaca kunut. Kunut nazilah. Itu lama itu, Pak. Tapi bunyinya enggak Allahumma hdina biman hadait, enggak. Awal-awalnya enggak begitu. Melaknat orang-orang Yahudi. Dan itu dilakukan selama 40 hari. Sampai akhirnya Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk mengubah doanya menjadi kunut yang seperti kita baca sekarang. Tapi akhirnya dibinasakan orang-orang itu oleh Allah SWT. Tapi Rasulullah tidak memerangi dalam arti fisik, tidak. Sebab Rasulullah tidak memerangi itu dicegah oleh Rasulullah sendiri. Tidak. Walaupun bukan dari dia, saya masih tetap berharap dari sulbi dia nanti akan lahir keturunan-keturunan yang mana keturunannya akan masuk ke dalam agama Islam. Terbukti omongan beliau. Banyak orang-orang Yahudi yang memeluk agama Islam. Itu karena apa? Karena mujahadah beliau yang luar biasa. Yang kalau kita sebagai umatnya barangkali nggak sanggup meniru apa yang beliau laksanakan. Bayangin aja, ngasih orang makan di pasar, orang Yahudi sudah tua, buta, yang dikasih makan disuapin tiap pagi. Setelah orangnya pergi, orangnya dicaci maki, difitnah di pasar. Kira-kira kalau Pak RT begitu gimana? Engkel. Pak RT ke depan situ yang ada tukang dagang di sono yang jual sayuran. Kok siapa itu yang di depan? Ya, Kok Cucu ya di sono. Nah, di situ dekat situ yang ada tukang gerobak.